Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang sesuatu yang sering kita lakukan tanpa sadar, melakukan hal-hal secara berlebihan. Apakah kamu pernah merasa kelelahan karena terlalu banyak berpikir? Atau mungkin kecewa karena terlalu mengandalkan seseorang? Ya, ternyata berlebihan dalam segala hal bisa memiliki dampak yang tidak kita inginkan. Dari berbicara terlalu banyak hingga terlalu peduli, kita akan membahas 4 fakta psikologi yang mengungkap konsekuensi dari perilaku berlebihan ini. Jadi, siapkan dirimu dan mari kita mulai dengan mengungkap fakta pertama. Dan ingat, untuk lebih banyak wawasan menarik seperti ini, tekan tombol subscribe dan ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update dari kami. Baiklah, mari kita mulai dengan fakta pertama, berbicara terlalu banyak. Tahukah kamu, ketika kita terus-menerus berbicara tanpa jeda, kita cenderung mulai memutarbalikkan fakta? Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mungkin untuk menjaga agar obrolan tetap hidup atau karena kita merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan kata-kata. Akibatnya, kita bisa saja tidak sengaja mengarang cerita yang tidak sepenuhnya benar. Ini bukan hanya membuat kita terlihat tidak dapat dipercaya, tetapi juga bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan orang lain. Jadi, penting untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Dengan begitu, kita dapat menjaga keautentikan percakapan dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih jujur dengan orang lain. Sekarang, kita beralih ke fakta kedua, terlalu banyak bergantung pada orang lain. Ketergantungan ini seringkali terlihat dalam hubungan kita, baik itu dengan teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Ketika kita membiarkan diri kita terlalu bergantung pada dukungan dan keputusan orang lain, kita secara bertahap kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan berdiri sendiri. Ketergantungan yang berlebihan ini bisa membuat kita merasa tidak berdaya ketika dukungan yang kita harapkan tidak datang, atau ketika orang yang kita andalkan tidak dapat memenuhi harapan kita, yang pada akhirnya menimbulkan perasaan kecewa yang mendalam. Lebih jauh lagi, ini bisa menurunkan kepercayaan diri kita dan membuat kita kurang mampu dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan untuk mendukung diri sendiri, dan membuat pilihan tanpa harus selalu mengandalkan orang lain. Ini tidak hanya mengurangi kekecewaan, tapi juga memperkuat karakter dan ketahanan pribadi kita. Beranjak ke fakta ketiga, kita akan membahas tentang terlalu peduli. Menjadi seorang yang peduli memang sifat yang mulia, namun ketika kita memberikan terlalu banyak perhatian, waktu, dan energi kepada orang lain, terkadang hal ini bisa berbalik menentang kita. Dalam banyak kasus, orang-orang mungkin mulai mengambil kebaikan kita sebagai sesuatu yang pasti dan mulai memanfaatkannya. Ini bisa berarti mereka mengharapkan kita selalu ada untuk menyelesaikan masalah mereka. Atau lebih buruk lagi, mereka memanfaatkan kemurahan hati kita untuk keuntungan pribadi mereka. Dampaknya, kita bisa merasa kelelahan, kecewa, dan terkuras, baik secara emosional maupun fisik. Penting untuk menetapkan batasan yang sehat dan belajar mengatakan tidak ketika diperlukan. Dengan memelihara keseimbangan antara peduli dan melindungi diri sendiri, kita dapat menghindari situasi di mana kebaikan kita disalahgunakan dan memastikan bahwa kita juga merawat kebutuhan dan kesejahteraan kita sendiri. Terakhir, kita akan mengeksplorasi fakta keempat. Berpikir terlalu banyak atau yang sering kita sebut overthinking. Ini adalah kebiasaan yang mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat merugikan. Overthinking membuat kita terjebak dalam pusaran pikiran yang tidak berujung, di mana kita berulang kali menganalisis, merencanakan, dan memprediksi skenario masa depan yang mungkin tidak pernah terjadi. Hal ini tidak hanya menguras energi kita, tetapi juga dapat memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Ketika kita terlalu banyak berpikir, kita seringkali tidak bisa menikmati saat ini karena terlalu sibuk khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah dalam mengelola pikiran kita dan menjaga kesehatan mental kita. Latihan seperti mindfulness dan meditasi dapat sangat membantu dalam memberi kita alat untuk membatasi pikiran berlebih dan tinggal lebih di momen saat ini.
Mengelola overthinking bukan hanya meningkatkan kesehatan mental kita, tapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, kita telah mencapai akhir dari pembahasan kita hari ini tentang 4 fakta psikologi yang membuka mata kita mengenai efek dari berlebihan dalam melakukan sesuatu. Seperti yang kita lihat, dari berbicara terlalu banyak yang bisa membawa kita pada ketidakjujuran hingga bergantung berlebihan pada orang lain yang bisa mengecewakan, perilaku berlebihan ini menunjukkan bahwa terlalu banyak sesuatu yang sejatinya baik bisa berakhir dengan hasil yang kurang baik. Kita juga telah melihat bagaimana kepedulian yang berlebihan bisa membuat kita dimanfaatkan dan bagaimana overthinking bisa membawa pada kecemasan atau depresi. Ini semua mengingatkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci. Keseimbangan dalam berbicara, memberi, bergantung, dan berpikir adalah vital untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Saya harap diskusi kita hari ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga alat untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Apakah kita perlu menarik diri sedikit untuk mendengarkan lebih banyak? Apakah kita harus mulai mengambil lebih banyak inisiatif untuk kemandirian kita? Atau mungkin kita perlu belajar meletakkan batasan yang sehat untuk melindungi diri kita dari dimanfaatkan? Mari kita semua ambil momen ini untuk merenung. Pikirkan tentang berbagai aspek kehidupan kita di mana kita mungkin terlalu banyak melakukan sesuatu dan tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita bisa mulai membuat perubahan yang akan membawa keseimbangan yang lebih baik. Ingat, setiap langkah kecil menuju keseimbangan itu penting. Mulai dari hal-hal kecil seperti membatasi waktu kita berbicara di percakapan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berpendapat hingga langkah yang lebih besar seperti memutuskan untuk mengurangi ketergantungan kita pada validasi dan dukungan dari orang lain. Saya berharap kalian menemukan diskusi kita hari ini bermanfaat dan menarik untuk membantu mengenali dan menyesuaikan kebiasaan kita sehingga kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan lebih sehat. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ini. Apakah ada fakta yang terutama menarik atau relevan dengan situasi kalian? Dan tentu saja, jika kalian merasa video ini memberikan nilai atau perspektif baru, silakan bagikan dengan teman dan keluarga yang mungkin juga mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel kami dan untuk tetap terhubung dengan konten mendatang yang bisa membantu kalian dalam perjalanan kehidupan kalian. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan saya harap kita semua dapat mengambil langkah hari ini untuk lebih sadar akan tindakan kita dan dampaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jagalah diri dan tetap sehat. Sampai berjumpa.